tikus yang sangat, kambing yang sangat, domba sangat domba. Billy Ellis, dodol pecel. Pemirsa, pagi-pagi seru, sebuah kisah inspiratif datang dari Mpok Citra Multiplasenta, seorang komika stand up yang dikenal karena materi lucunya berasal dari pengalaman hidupnya yang penuh perjuangan. Ya, perkenalkan ya, nama saya itu Citra Multiplasenta. Saat ini ya, saya tuh bekerja di bidang freelance art. Freelance art, tahu kan? Babu racing. Stop, musim hujan, takut banjir. Mpok Citra Multiplasenta, begitulah nama uniknya. Berhasil menaklukkan segala kesulitan hidupnya melalui seni stand up komedi. Setelah bertahun-tahun berjuang, hasilnya akhirnya datang. Mpok Citra Multiplasenta berhasil sukses di dunia stand up komedi dan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Gue tuh baru pulang dari TFL, harus pilates gue nih. Jadi ibunya sambil jualan sambil nge-live. Iya. Penasaran kan bagaimana kisah dan aksinya dalam stand up komedi? Hanya di pagi-pagi seru, pasti seru. Ini tofu. Ini vegetable with peanut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kenalin ya, nama saya Mpok Citra Multiplasenta. Saya orang miskin, Bang. Saya suka dikatain anak saya banyak banget, ada 5. Rupa-rupa warnanya. Balon tuh. Saya suka dikatain sama tetangga, ih bunting mulu sih lu kayak kucing, doyan banget. Lah saya mah bukannya doyan, kan kalau nolak dosa ya. Nawarin dapat pahala. Soalnya laki saya supir truk, jarang pulang. Sekali pulang, saya ember cuciannya. Jadi saya ini janda nih. Abang Kru. Janda 2 minggu sekali. Ada yang mau nyerepin gak? Ya saya ini dari Pulau Gebang ya. Saya macan Pulau Gebang ini. Kalau di sini kan ada macan mama cantik. Saya macan air. Mama cantengan kutu air. Ya, saya sehari-hari saya bekerja di bidang vegetable with peanut sauce. Tukang pecel. Jualannya nih pakai sistem MLM. Mulut lewat mulut. Jadi pecel. Nih, best seller nih, crackers yellow. Kerupuk kuning. Pernah saya lagi keliling komplek ya. Ada orang Arab tuh, saya tawarin, "Wan, pecel wan." Terus kata orang Arabnya, "What is pecel?" Saya bilang, "Pecel is salad." Dia nggak jadi beli, malah ke masjid. Sholat. Nih, saya kasih tahu nih, pecel saya ini mengandung filosofis kebinekaan, bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu. Sayurannya berbeda-beda tetap satu. Kacang panjang, toge, kangkung tetap satu. Asam urat penyakitnya. Terus bineka itu kan bineka apa? Buddha, Hindu, Islam, Nasrani, Konghucu. Kita tuh keluarga, jangan terpecah belah. Sama kayak pecel, bersatu padu enak. Ya bersatu padu itu kayak sapu lidi kan ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau sapu bisa nggak nyapu korupsi? Hey. Jangan bersatu kayak tusuk sate. Bersatu nusuk daging saudara sendiri. Sate dibakar, dibumbui, lalu ada yang menikmati. Satenya kegosongan. Bentar. Kamu undang orang, Shen? Ini ada apa nih? Ini abang ganteng. Aduh. Tiba-tiba masuk aja. Assalamualaikum. Mama ini siapa, Pak Mai? Namanya siapa sih? Mpok Citra. Nih. Kok tiba-tiba masuk apartemen? Iya, Tadi lagi dagang. Iya. Lagi dagang di parkiran. Dia bilang, "Pok, jangan dagang di parkiran. Mending dagang di tempat." Jadi dia dagang kok. Iya. Dagang nih dagangannya asli Terus Ini tadi sempet beneran. ngomong-ngomong itu apa ngomong sendiri tuh? Itu saya stand up. Stand up. Emang gua ini sepeda. Emang stand up sepeda. Jadi stand up sambil jualan pecel. Standar nasional. Jadi stand up sambil jualan pecel gitu ya? Iya. Bisa ya kayak gitu ya, hebat. Bisa dong. Kan kita multiplasenta
multi talenta udah banyak, multi plasenta. Jarang ya. Ada, ya kan? Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, karena kan ini unik kan, jual pecel sambil Iya. stand up kan. Ini ada lagi nih kan? Sebelum itu, kita bakal lihat nih halte Transjakarta yang tangganya ada ratusan. Tangganya. Anak tangganya ada ratusan. Kita lihat bareng-bareng. Halte Jor Transjakarta merupakan bagian dari rute layanan yang melintas di atas jalan tol lingkar luar Jakarta. Halte ini memiliki anak tangga terbanyak dibandingkan dengan halte lainnya di jalur layang Transjakarta. Hal ini membuat pengguna harus menaiki puluhan anak tangga untuk bisa mencapai peron utama. Halte Jor memang didesain agar bisa terhubung langsung dengan jalur tol dan memperluas jangkauan layanan bus rapid transit ke kawasan pinggiran ibu kota. Namun di sisi lain, desain yang tinggi membuat sebagian pengguna harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk naik dan turun. Penumpang menilai fasilitas tambahan seperti lift atau eskalator menjadi kebutuhan mendesak agar halte ini lebih ramah bagi semua kalangan, terutama lansia dan ibu hamil. Oh, anak tangganya banyak sama kayak anak nyempok tadi ya. Iya, anak saya 5. Heboh tuh kali kalau naik tuh kayaknya encok duluan tuh. Udah keburu capek ya, belum ngomong ngapain. Tuh kalau dagang di situ rame tuh. Iya bener. Iya kan? Sambil jalan naik ditawar-tawarin. Abang, rumah saya kagak ada security-nya tahu. Angkut aja. Itu kode Bang Mai. Nanti pulang dari sini jam 8. Kunci taruh di pot aja. Tapi sebelum pulang ke rumah Empok, kita juga ada info lagi satu lagi ini. Apaan lagi Pasina? Kabel semrawut. Kita lihat nih bareng-bareng. Semrawut udah kayak hidup. Ah, hidup siapa tuh? Hidup siapa kek? Siapa kayak jangan kita ya. Kayak muka saya. Jangan gitu dong Bang. Iya dong, Tapi dia jauh dong sama toge semrawut tuh. Tapi ini apresiasi juga untuk Pemprov DKJ yang udah membenahi nih katanya dari sini. Iya, yang di situ udah, tinggal sisa-sisanya masih banyak kali kabel Iya semrawut sih, di tapi tempat PR lain. juga masih Itu banyak. kalau ngerapin gitu diurut ya? Namanya Kabelnya diurut. DJ kok. Hah? Dijejerin. Oh, jajan. Tapi aku punya informasi satu lagi nih. Ini bukan dari Bekasi kali ini, akhirnya aku seneng banget ini bukan bawain dari Bekasi. Dari mana nih. tuh? Di Dan Mogot, ini ada Taman Bugar. Kita lihat gimanakah Taman Bugar tersebut. Check it out. Bugar tuh Bang Mai tuh. Biar bugar. Bugar olahraga. Itu ngapa sih kacamatanya begitu? Ribut-ribut banget. Gara-gara benerin kabel semrawut. Ya Allah benerin apa ini jangan begini ya Allah. Asik. Jadi ini. Kagak bener. Kok yang ikhlas, Po? Saya grogi. Iya. Ada backsound lagu Hatiku Berkata ingin jangan katakan dong. TV tuh, cinta, TV tuh namun jatuhnya. aku malu. Bang Mai biasanya jangan Kacamata yang bener, matanya nggak bener. Salah Nah, nih mulu. menyong sampai ke kepala-pala nggak sampai ke otak-otak. Ini miringnya bareng otak soalnya. Pok, pengen ngobrol dong Pok. Ayo, aduh. Cemburu aja sih. Iya. Enggak cemburu, itu kan udah di situ. Suapin apa ini? Suapin apa ini? Saya belum pernah disuapin, suapin apa ya Allah. Ini kegedean. Ya Allah, suapin apa ya Bisa emang Allah. ada sedikit. Nih tuh. Gue libet gini. Lagi ini habisin dong. Itu kayak lomba makan kerupuk sih, Nah. Susah banget kayak lagi lomba makan kerupuk Dia gitu. nyuapinnya ketakutan, begini gemeter. Pok, Sena ketakutan Pasina. Gue pakai baju macan soalnya. Iya, jadi nggak mau Namanya dilahap lagi nanti. Pasina. Shen, panggilannya apa? Sena. Shen. Iya. Sen kanan. Anu dong, kayak lampu. Kedip-kedip. Iya, kedip-kedip makanya. Pok, pengen tanya dong Pok. Ini katanya bener jualan pecel namanya Iya, Empok Empok Citra. Multi Plasenta. Itu dong asli. Namanya mah Citra Sari, nama aslinya. Terus kenapa Sari. Multi Tapi Plasenta? Citra Sari nama sama muka nggak serasi ya. Terus habis itu multi plasenta. Multi Plasenta karena anaknya banyak, makanya 5 beranak mulu. Kali plasenta kan hari-hari. Iya, benar. Nah kita kelibet hari-hari. Tadi kelibet kabel, nah saya kelibet hari-hari. Multi Plasenta. Akhirnya dinamain Multi Plasenta. Karena beranak mulu. Empok katanya jualan pecel ini Multi beneran mulu. nih jualan Iya pecel nih. beneran kan. Ada job kita datang, belum ada job kita dagang. Bisa kali nemenin Bang Mai. Tapi kan Digodain terus nih, Bang Mai seneng nih, Po nanti. Ngapa deh saya kan dulu pembantu kan masuk security. Cocok ya, jatuh cinta.
Saya Emang jodohnya kayak gitu. Udah serasi memang. freelance art saya dulu. Freelance art. Babu racing keliling. Racing. Iya. Kayak Valentino Royce. Oh berarti iya, ya. kan megang 5 pintu, itu kita keliling, babu racing, cuci gosok keliling. Door to door. Door to door. bahasa kerennya. Po, tapi kan sekarang udah terkenal, Po. Tadi nge-stand up. Masa Iya, masih udah jualan open pecel nih? Tapi kan belum ada yang ngontrak. Iya. Kode. Bisa ya, bisa ya. Bisa ya. Bang Mai itu minta Bisa dikontrak, reguler, Po. Mana sih? reguler. Gurih. Ini pengen lu cobain ya? Mau Cobain dong, dong. Po. Pengen cobain. Cobain dong. Gimana sih cara makan pecel tuh? Dicampur-campur gitu aja. Makan pecel, panggil Po Citra. Enggak maksudnya Minta tolong suapin. dicampur-campur gitu aja. Diaduk-aduk ke hati aku. Iya. Nih, ini toge biar subur ya. Oke. Ini Nah, bayinya ini- biar kayak Popeye. Pastinya biasa aja mukanya. Oh, Biasa enggak, aja. enggak loh. Nggak usah, saya Nih. nggak cemburu, Pak. Nih kangkung tuh. Pakai ini juga, Mbok. Ini Jangan enggak, dong, itu enggak. manis. dong. Kalau itu manis. Itu buat dessert. Kok ini masih jualan apa gimana sih? Masih ya Allah, ini sana pulang syuting saya mau dagang ini. Kan udah dapat 15 juta. Kan kalau Juara dagang mah- stand up, ngapain dagang lagi? Kalau Ini dagang nggak langsung. diterusin, Po, kesininya. Kok dikocek-kocek dong? Iya dulu, saya lagi baca-bacain dulu biar jatuh cinta. Iya. Jatuh cinta kagak, jatuh bangun deh. Gimana, Mbok, tadi, Mbok? Iya, kan kalau jualan mah langsung cair. Oh, kalau syuting nggak langsung cair. Nah, kalau syuting mah kan payment dulu. Nah, tapi kan udah terkenal di mana-mana, ngapain Ya lagi tetap sih dagang? tetap baik, kita tidak boleh FOMO. Kita Tidak mah harus boleh kita harus tetap tidak melupakan recehan karena dari recehan akan menjadi kekayaan. Itu pastinya nggak Ini dipakein itu. pecel ini profit loh. Profit. Profitnya dapat berapa emang, Mbok? Kan Sebanyak saya apa? sayurannya nanem, kacangnya saya nanem. Katanya jualan. Gorengannya saya jemur, nggak saya goreng, mahal. Bilang. Panasan. Kepanasan. Po, tapi kan ini kan Po sekarang di sini. Iya Katanya kan, jualan. ntar sore dagang, ini kan kelar jam berapa? Dari jam berapa Mau ikut emang? keliling nggak bang? Ayo. Temenin saya dagang apa? Makanya ini mau ditanyain jam Oh, berapa ini mau dagangnya. nanya nih, sono mulu sih. Ini apa? Aduh ganteng juga banget nih. ya, ya Allah Bang Mai jarang sini. banget, seger banget. Nah, Nanya deh. Bang Mai sini. Nih, apa yang namanya? jualan. Jualan ini kan ceritanya katanya untuk ngidupin 5 anak dan Iya, benar. anak saya 5. Ya udah tahan dulu, jangan dijawab sekarang, ntar aja. Pedes pas banget, maghrib Bu. jawab ya. Ya Allah, kali mah mau nanya, Kagak, udah. nggak mau nafkahin saya. Iya, pokoknya ceritanya katanya ada yang mau mengakhiri hidupnya. Iya, Ada banyak ceritanya. Mau dong dijawab dengerin sekarang tapi apa ntar? nanti. Sekarang lah. Ntar Ntar aja, dong, ntar Ntar aja. aja Dulu nih. aja, Mbok, kita. Makan dulu ya udah cobain. udah. Abang cobain apa ya? Iya. Habis ini. Ambil makan, kita Agak bakal pedes sih emang kayak omongan netizen. Iya, elah. sambil makan dulu kita sarapan dulu. Kita Ya. bakal nyari tahu tentang kehidupan Po yang katanya ingin mengakhiri hidup. Ya ilah ilah. Tapi tetap di sini. Di mana? Jangan kemana-mana. Disamber aja tuh, disamber aja tuh. Bagi seru. Bilang. Pokoknya jangan kemana-mana, pagi-pagi seru. Pasti seru. Gokil. Ya ilah. Allah, jangan grogi Mana apa? sih? Ya entar tungguin kelar di sini. Jangan masih mulu mari-marian apa sih? Ini nih, ini saya mau ambil ini, belum nyobain ini Salah kan. gandeng tadi. Tapi salah tadi gandeng ngeri nih. banget nih. Apa ngambil lebahnya? Pernah disangat lebah nggak, Po? Pomo pernah Udah disangka lama 2 tahun gak ada yang ngantuk. Ini cobain dong, cobain ini. Curhat mulu. iya. Dari Nih, tadi. nih cobain nih ah. Pernah cobain, Bang Mai? Ini best seller crackers yellow. Ini kan kuning-kuning nekapela nih sama Ya, kerupuk. katanya jangan kebanyakan makan crackers yellow. Kenapa? Nanti jadi sikelo. Aduh. Kilo. Sakit kuning. Oh. Bisa Coba ada? dicobain Sini dulu, deh. cobain Ini kan dulu. namanya Mai. Belahan sama Kita Mai. kalau manggil mama, mamai, Pak cocok tahu. Mamai. Mai. Pengen gue taruh bentukannya nih nggak Ih, jadi. cringe ya. Po, tapi genit-genit gitu ke Bang Mai emang kok nggak punya laki? Kagak ada kan 2 tahun. Ya, kenapa kemana? Diculik kuntilanak. Diumpetin bebek gombel. Kenapa tuh? Udah saya cariin pakai tampang yang kalau anak hilang kan nyari, saya cari suami nggak ketemu. Oh ini yang bikin Lewat kali. Bawel kali. Kan tapi kan di balik kebawelan itu tandanya sayang. ini yang bikin Po juga terus usaha Oh, ya. kan saya pinter nyari duit. Nah, ini kan pecel udah. Pecel udah. Jadi stand up udah. Sekarang terkenal. Proses akhirnya terkenal gimana sih?
ceritanya? Ya Allah. Madep sini aja, jangan madep sana. Mau apa kok? Gak ada. Saya dulu depresi, saya mau mengakhiri hidup. Ya, mengakhiri hidup itu karena ditinggal laki itu. Kagak, karena miskin, anak banyak, laki supir truk jarang pulang. Jadi kayak hampa gitu, kayak kosong, nggak ada yang menemani, Masuk, nggak ada, Mai. nggak ada, Siap. kagak ada pilotok, kagak ada Siap, deep Papa. talk. Kan kita pengen kayak orang. Kagak ada Kalau- pilotok, kalau- kagak ada deep talk. Iya, kalau masuk security deep talknya kan di pos ya. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye. Iya di Tapi pos. berarti menafkahi keluarga ini sendiri aja dong? Anak banyak kan. Anak paling kecil umur berapa? 5 tahun, Paling gede umur berapa? 19 tahun. 19 sekarang tahun juga belum kerja ya? Belum, baru kemarin sih ada sih kerjaan tapi nanti mau jualan, dia mau jualan pecel di stand. Apa gimana? Jualan pecel di stand. Stand apa? Stand berdiri, jualan pecel berdiri. Di Kalau saya kan stand, di keliling. Aku kira stand kampus, Di stand tuh. stand. Sama, lokasinya sama kayak yang Enggak, kok. beda. Kalau saya kan keliling, walking. Walking. Walking, talking. Iya, Iya. bacotling. Kalau empok tuh keliling tuh pakai gerobak gitu. Kagak berarti? pakai motor. Oh, pakai motor. Oh, tapi ceritain juga dong, Pok. Jadi komikan gimana ceritanya dari pecel lele? Dari pecel Oh, lele. jadi kan? nih. Kok pecel lele mana lelenya? Sayur. Mana lelenya? Dari jualan pecel ini, terus tiba-tiba bisa jadi komika. Iya, jadi awalnya tuh beneran apa sih, kayak susah banget gitu buat makan aja susah gitu, buat apalagi anak banyak kan kerja serabutan jadi pembantu nggak nentu gitu kan, kadang kalau lagi dibutuhin ibaratnya kalau cucian dia banyak, kalau dia lagi nyuci Iya. kita kagak dipanggil lah gitu. Nah terus saya mau minum Anwan, Minum apaan? minum yang Racun? racun serangga gitu, tapi Mati? kagak. Ya enggak dong. Pak Mai. Sekarang saya kagak Sekarang mempan ada. gigit Ini nyamuk. apa kok? Karena saya Racunnya nggak mempan. menolak. Serius tapi minum? Iya serius. Tapi nggak ada reaksi apa-apa? Kagak ada. Itu gimana sampai akhirnya ada racun, bukan- gue minum deh. Udah capek Itu gua hidup nyolong nih. di rumah majikan. Bekas saya nganuin kamarnya masih ada sisa setengah. Saya bawa pulang. Mungkin karena boleh nyolong kali ya, berkah. Terus kalau beli racunnya? Mahal. Mahalan dia sama beras. Mahalan itu sama beras. Tapi udah ini nggak ada reaksi juga ya, aneh bisa gitu. Iya, Salah ada minum sih reaksi kali. kayak pusing-pusing doang. Cuman mungkin kurang banyak. Orang bisa dikit udah ke baru. Oh, tapi katanya Pok juga pernah jadi pemulung. Iya, pernah pemulung Nih. Kita lihat dulu deh videonya Coba nih. kita lihat dulu. Ini bener gak sih, Pok? Ceritanya begini nih. Ini beneran nih. Iya, itu Bukan gimmick nih. Itu boleh nemu no anaknya no. Enggak anak Gimana saya cara itu, emang? enggak anak saya. Anak saya. Enggak, ini gerobaknya beneran gerobak Pok Citra. Iya, dulu itu mah masa lalu. Oh, ceritanya Dulu nih, begini itu, pernah- itu pernah ngalamin nostalgia. begini. Mulung dulu baru jualan pecel. Iya, mulung dulu lagi Baru ada jadi ibu, komika. lagi ada ibu. Waktu ada ibu kan ibu yang nyari, ntar saya Nah, ngupas-ngupasin. kalau yang ini jualan di mana? Disamperin itu jualan di bule? BKT no. Disamperin bule tuh beneran? Iya, Pernah ketemu Bang orang Mai kaya nggak? itu. Bang Mai biasanya nongkrongnya di situ, Bang Mai. Papasan mulu kita ya. Jadi udah selesai, bodoh saya ya. masuk. udah Diborong selesai, itu saya pecel masuk. saya no, diborong. Sama dibagi-bagi. motor-motornya? Kagak. Jangan dong, kalau itu jualannya pakai apa? Motor. Tuh. Sama orang-orangnya dia nolak, katanya udah Banyak, ada. banyak orang baik berarti ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Terus Sehari nyiapin porsi berapa? Porsi? 300, kok 2 kali ya porsi? 300 ribu. Kalau bisa 400 ribu, kalau muternya banyak kan sambil live. Oh, Jualannya apa sambil tuh? live. Sosial media TikTok juga? Iya, jadi Berapa? nggak mudah. Kita tuh dari lomba saya awalnya stand up itu. Biasanya- Untuk kesini tuh 5 tahun prosesnya untuk bisa. Ini yang tadi Pok Citra bilang, dagang sambil live. Heeh. Gimana ceritanya? Ini misalkan handphone nih, coba. Guys, tap gas, ntar gue kasih lu kerupuk, ntar gue pamerin di kacang nih. Ntar kalau lu komennya yang baik-baik, kalau komen aja tuh gue guyur sambil kacang gitu. Itu banyak tuh yang like tuh ya? Banyak. Itu kalau viewersnya rata-rata ngomenin apa tuh pas Ngomenin kalau katanya, ada yang ngomenin, ih udah jadi artis masih jualan, ada kayak gitu. Lah kan artis mah kadang-kadang doang. Emang kenapa kalau artis jualan? Ya, iya, Kalau artis kan pekerjaan utamanya artis, dia sampingannya jualan. Kalau saya pekerjaan utamanya jualan, artis side job. Hai, oke. Orang kayak itu artis. Gokil kan? Side jobnya jadi kan? artis. Emang dari jualan pecel terus itu ditambah live TikTok juga, emang dapat
Dari GIP itu lumayan, dari GIP ibaratnya bakal ganti-ganti kuota kan boros juga kuota. Dapat gift juga. Dari Giftnya buat GIP. beli kuota juga. Buat beli kuota. Utang Tapi kan giftnya. ada kepuasan tersendiri ngehibur penonton di situ. Kayak ada yang, Ipo seru banget, Ipo semangat banget, Ipo gue suka sama lu lucu, lu masih jualan gitu kayak apa sih ada kepuasan temen batin aja, gitu. jadi temen Sedih aja. banget ya. Gila ya lo. Oh diceritain sedih Bisa banget. apa, Pok? Dulu, ini sampai saat ini jualan pecel empok tuh udah berapa tahun Udah jadinya? lama 10 tahun udah kagak kaya belum. Ini kayaknya dari tadi curhat mulu, Po Ntar saya panggilin teman saya. Nah, ini dia nih teman saya nih. Ya. Kalau Tadi bicara ada teman yang dia nih. hubungin saya, katanya ada yang butuh konseling. Saya mbak, saya rada-rada mbak. Ya Allah mbak, saya sakit mbak ya Allah. Iya. Oh Saya iya. sakit ini, saya gangguan mbak, saya gangguan. Saya periksa aja, Po, teman saya nih, saya periksa deh. Nih, Bang Mai sama Po Citra, kamu sama tamunya Bang Mai. Nih aku jualan pecel aja deh. Ya, ngegantiin Pol. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum aku konseling sama kamu, Aduh, Kasina, ganteng Kasina, banget tuh, Po Jen. Citra. Iya. barengan kita Kamu konseling mah bareng. baik-baik aja. Ini yang Kita bakal konseling bareng. Tapi Konseling setelah yang bareng. satu ini, tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Terima kasih. Kak Dewanda ya Allah lagunya. Kak Dewanda. Kak Dewanda lagunya relate banget sih. Ya Allah aku sampai sedih banget ya Allah lagunya sedih. Pengalaman pribadi ya. Oh ya Judulnya apa Allah. tadi judulnya? Melepas sulit bertahan sakit. Tuh kan gua banget ini mah Melepas lagu gua sulit, banget. bertahan sakit. Asam urat berarti ya. Duduk dong, duduk Dewanda. Kita ngobrol bareng Cobain sambil ya, makan. Sarapan kali ya. Cobain ya itu Oh iya, Ini aku ada- penasaran banget loh sama pecel yang Po Citra. Iya Ini dong. enak, pernah viral itu Yes. kan. Ini kamu gak apa. Ini walaupun gorengan aku ini minyaknya 10 kali penyaringan suara kamu aman. 10 kali banyak juga ya. Suara kamu Padahal aman. saya tadi berharap Mbak Dewanda yang duduk mari nih, dede lagi. Ya, Ah, kok gitu sekarang jadi kayak gitu? Ada yang baru. Tapi ini suaranya tadi keren banget ya. Terima kasih. Bang Mai Gemeter, tahu Pak. nggak? Gemeter saya dengernya, Pak. Bang Mai tahu nggak ini selain penyanyi, dia juga jurusan psikolog nih. Serius? Iya. Makanya tadi pengen ini kan, pengen konseling kan. Tapi kamu ini kan Latar belakangnya psikolog. jurusannya psikolog. Iya. Terus mendalami nyanyi juga. Sebenarnya kamu mau kemana sih? Mau jadi psikologis atau mau jadi, Jadi psikolog atau mau jadi penyanyi atau mau jadi... atau mau jadi pacar aku sih? Masuk. Tadi teleponan sama saya. Bisa ya. Tahan dong. Gak mau sama Dewan. Kak Dewanda curang. Kenapa? Semuanya diborong. Cantik. Cewek pasti cantik dong. Ini cewek-cewek cantik-cantik Oh, semua. ini tuh trio keren Masih loh. cantik kan, Po Citra. Bisa emang kalau yang cinta gitu. Tapi Kak Dewanda tadi gimana pertanyaan? Boleh diceritain dong? Shena. Oke, jadi sebenarnya kalau nyanyi itu udah dari kecil banget Kak. Jadi kayak mungkin nyanyi itu udah hidup aku banget ya. Jadi kayak nggak bisa lepas dari nyanyi. Oh, dan tuh hebat. Saya dari kecil udah nangis. Aduh. Terus nangis terus Orang akhirnya. nyanyi, Iya, sampai orang sekarang. nangis ini. Makanya psikolog. Saya mau konseling Ayo, dah. ayo, nanti kita konseling ya. Tapi diceritain dulu dong Kak Dewanda tadi lagunya tentang apa? Jadi melepas sulit bertahan sakit ini, kalian sering dengar kata-kata kalau sama kamu sakit tapi nggak sama kamu jauh lebih sakit nggak? Aduh. Hei. Nanti semuanya. Pok. Saya mau lemes ya Allah. Gue tenggelam. Jangan tenggelam. Pernah itu. Relate banget. Sakit Pantesan banget. tadi sampai mau nangis ya? Iya. Diperhatiin loh Kamu mau Shena. sambil makan atau sambil minum nggak sih? Makasih ya, Po ya. Makasih ya, Po. Karena nanti ada yang cemburu lagi, Po. Nanti ada yang cemburu, Po. Jangan kayak gitu, Po. Apa-apa. Berarti ini lagu sendiri yang tadi nyanyi? Iya, lagu sendiri. Udah ada berapa yang dibikin lagu? Sejauh ini lagu aku ada 4 single. Tapi lagu ini juga terinspirasi dari kisah kamu juga, curhat juga Kak, apa gimana? Kalau lagu yang sebelumnya iya cerita hidup aku mungkin ya, tapi kalau lagu yang ini enggak sih. Sebenarnya aku terinspirasi dari orang sekitar aku yang pernah ngalamin kayak gini gitu. Aku juga punya lagu sendiri sih tentang awan. Coba, ya, gimana tuh? I wanna be with you. Dua kali. Duluan sana pergi. Tahan dong, Mau tahan. kamu sama Dewanda pergi. Bang Awan Nggak cocoknya sama ditahan-tahan. bakwan, Bang. Awan cocoknya sama tukang Udah bakwan. dicobain belum, Dewanda? Iya, dicobain dulu deh. Iya, Cobain dong. Cobain, enak banget tau. Sekalian Po dong cerita tadi kita belum Very, nanya very tau. delicious. Pertama kali Po naik panggung,
komika? Aku tuh juga pengen konseling gini, jadi awalnya tuh dari depresi gitu. Cuman kan dulu mau lagi emak-emak ya, kita punya emak, kalau kita nangis tengah malam katanya kesurupan. Kesurupan. Padahal mah itu kan bagian dari mental health kalau kata anak sekarang mah. Bagian dari apa sekali lagi, mental health. Kalau orang tua dulu bilangnya kesurupan, katanya ngapa sih tuh tengah malam nangis udah dikasih makan juga gitu. Terus habis itu? Jadi awalnya pelarian lah ke stand up karena ngelihat itu. Terus saya nyoba bawa anak ke kafe, nyari-nyari info kan nggak ngerti mama stand up itu apa kan. Enggak, itu ke kafe dipanggil, apa emang sengaja lewat? Ngelihat itu dulu Bang di Facebook dulu kan kagak ngerti Instagram, Facebook, ada banner ada pamflet gitu, open mic yang berani tampil dapat makanan pizza apa gitu kan kagak pernah makan gituan Bang. Jadi anak saya bawa Bang 3 Bang, udah kayak mau santunan Bang. Saya bawa semua, terus sama kafenya, alhamdulillah katanya naik terus lucu, dikasih makan anak saya udah di situ girang banget. Besoknya disuruh datang lagi, nah dikasih transport katanya. Itu setelah itu saya kagak tebak HP-nya, kasihan kali ya. bisa jadi. Makanya tadi saya nanya ke situ diundang sama Kang Kape. Terus lewat mampir. Gara-gara cuma ada tulisan doang. Siapa yang berani gitu. Coba berani emang naik ada panggung. materi waktu itu? Kagak, cuma kan lagi hamil. Saya cuma materi saya pertama kali gini. Cikini ke gondang dia. Aku begini di gelonggong si dia gitu. Dia bunting, udah gitu doang. Viral itu akhirnya. Lucu kata orang kafenya, lucu banget sih gitu. Dan itu waktu lagi keadaan depresi juga, Po. Itu udah mau minum, untung anaknya ngapa-ngapa. Itu jadi tinggal suami waktu itu. Belum, cuman dia kayak pergi sibuk kan supir truk jarang pulang. Jadi kayak tidak ada sosoknya. Makanya saya pengen deep talk di post ntar. Nang. Nanti kita bertiga dia Deep talknya sama Mbak Dewa. Mbak Dewa Kita konseling. Tapi aku juga pengen tahu tentang cerita kamu jadi psikolog. Iya manis banget ya. Jadi penyanyi nanti kamu ceritain ya sayang. Saya sama saya nanyanya nggak Dewanda, aku. Nanyanya nggak begitu ya. Mas saya tadi nanyanya nggak begitu. Kita bakal cerita lebih dalam lagi. Tapi setelah yang satu ini, tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Tadi yang juga, cuma bukan saya. Mantap. Soto Betawi ketinggalan zaman. Enggak. Di sono makan, di sini makan. Kita lanjutin makannya. Keren di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Kok Citra, penasaran dong dari dulu kan ada di titik terendah. Nah sekarang bisa sampai kayak gini, mungkin singkat aja deh prosesnya kayak gimana sih? Ya dari depresi itu kita bisa bangkit melalui stand up comedy, terus bisa menang lomba, bisa. Jadi saya juga nyesal kenapa ngelakuin itu. Tapi kita juga harus sadar diri ya, nggak boleh self diagnosis, ke puskesmas gratis, ada layanan BPJS. Saya juga sempat minum obat tuh sebentar. Lepas yang penting kita semangat sama bikin yang apa yang lakuin yang kita suka dah, yang kita bikin happy gitu. Mpok juga dulu jualan, sekarang udah jadi artis kayak gini kan nggak sombong ya? Juga keliling-keliling bawa anak lomba ke sana kemari ke kafe dapat makan, kalau nggak itu ya Allah. Cerita hidup dan nggak sombong banget loh. Jadi orang kaya mati, orang miskin mati, orang aku sukanya kamu. Masuk ke Citra maksudnya kan? Pasti ada pergi. Gini, terus aja. Yang apa tadi? Kok salting sih? Kok situ yang salting? Apa aku nih kalau Mau saya kerok lidahnya? Iya. Ada nih, bisa nih. Lanjut Mbak Gina. Dewanda, gimana nih proses sampai bisa sekarang kan udah ada 4 lagu kan? Tadi juga tentang toxic, terus juga tentang macem-macem lah ya gitu. Itu dari mana sih ceritanya Dewanda? Ih halus banget tuh. Kenapa sih cemburu banget? Kan aku nanya. Mohon maaf ya Kak, jangan cemburu Kak. Tenang. Cepetan. Ini, madep sini aja deh. Kok gitu kan di sana? Gimana Dewanda? Bisa diceritain dong? Sebenarnya prosesnya lumayan panjang sih. Aku memang udah nyanyi dari kecil, terus abis itu akhirnya dari situ kepikiran pengen ngasilin karya gitu. Karena memang musisi, penyanyi pasti goals utamanya adalah karya nggak sih Kak? Yes. Dan akhirnya dari situ aku kayak belajar buat nulis lagu, terus kayak mungkin lebih awalnya tuh kayak misalnya aku lagi ngerasain apa, lagi sedih atau lagi senang, akhirnya aku tulis satu-satu gitu. Gitu. Tapi sebenarnya lebih condong kemana sih antara psikolog sama penyanyi?
Sebenarnya mungkin kalau misalnya yang paling udah melekat banget tuh nyanyi ya. Psikolog tuh memang aku baru nekunin semenjak aku kuliah. Cuman ternyata psikologi ini memang sangat amat menarik banget dan bikin aku jadi lebih aware sama lingkungan sekitar, kayak bisa berhubungan dengan lebih baik juga sama manusia-manusia lainnya. Jadi kira-kira belajar psikolog itu bisa ngebantu di nyanyi nggak, entah itu dalam penulisan lirik dan lain sebagainya? Ngebantu banget karena yang paling pertama, yang paling penting dalam ilmu yang paling penting apa tuh? Gila, Allah. Kenapa sih kan Kasih jawabnya belum dijawab. Agak getuk lu pakai. Dewana, silakan. Yang paling penting dari ilmu psikologi itu sebenarnya observasi kan. Jadi kayak ngelihat orang, kayak orang tuh kayak gimana sih, pernah ngerasain apa, kenapa ketawa? Kok diketawain? Enggak, aku tadi kepikiran tadi. Aku tuh Gimana sih? cemburu dong. Kita buain deh. Bukan. Tapi Dewanda, ini next projectnya apa nih? Kan sekarang juga aktif banget di media sosial kan? Tunggu dong, tapi kan kamu nih, aku mau nanya dulu gantian. Oh iya, jangan aku cabut deh. berantem. Sana. Tanya. Udah berkali-kali nggak ada yang kita Saya pengen diajak keliling komplek apa? Bang Mai. Ada komplek. Tadi dulu ini Bang Mai kok. Bang Mai. Jadi mesra banget. Saya belum pengen keliling komplek, kali ada kamar yang kosong. Mau ngapain? Mau tidur? Masang ubin. Ubin, ya ngecek. Dewanda, boleh Dewanda. Ya. Kamu tuh untuk meningkatkan awareness apa aja sih yang kamu lakukan mungkin di konten ataupun dari cara nyanyi itu kamu gimana? Ini penting banget ya untuk pemirsa nih. Oh, mengkorelasikannya maksudnya dari psikologi ke nyanyi gitu. Sebenarnya musik tuh memang berhubungan banget sama psikologi juga sih Kak. Kayak misalnya lagu kan kebanyakan misalnya tuh kayak lagu-lagu sedih atau lagu-lagu happy itu kan kayak menyentuh hati kita juga gitu. Tadi kan. juga tentang toksik ya? Iya. Kamu pernah toksik hubungannya? Cerita di sini nggak ya? Di sini ada kafe kok di belakang apartemen. Kita sambil Kalau ngopi, sambil toksik ngopi. apa tongseng? Gimana Dewanda, gimana? Iya, apa tadi pertanyaannya? Jadi lupa saya. Uniken, gimana sih? Meningkatkan Awareness, sekarang awareness, tuh awareness. followers segala macam dari nyanyi atau dari konten-kontennya Ayang. Rebutan. Po, genit tuh. Tahu udah apa Bang? Mana saya priwit saya kita tiup udah. Gimana Dewanda? Sebenarnya kalau cara mungkin biar bisa menarik perhatian orang-orang dari psikologi dan juga nyanyi aku kali ya maksudnya gitu. Tulisan-tulisan di konten kan banyak tuh, saya lihat. Sebenarnya paling utamanya dari hati sih Kak. Karena Dari kayak hati ya? Iya sih memang Ini sih. apaan sih pegang-pegang Dari aja? hati bang yang berbicara. Kalau takut bilang aja. Tapi mungkin dari apa yang kamu omongin tadi ya, mungkin ada pesan-pesannya ke Gen Z terutama yang pengen naikin Kita kan followers. generasi kita, Iya kita dong. generasi kita. Iya dong. Gen Z. Boleh dong. Milenial juga. Iya dong, milenial juga. Sama-sama. Iya dong. Kita apa? Baby boomer. Silakan Dewanda. Sebenarnya buat teman-teman semua yang Gen Z, milenial atau baby boomer, mungkin yang pengen bikin konten gitu-gitu, mungkin yang paling pertama adalah jujur kali ya, jujur dari hati. Karena sesuatu yang dari hati itu pasti bakalan sampai ke hati juga gitu. Kamu dari tadi juga ngomong pakai hati kan? Iya dong. Kerasa kok. Kerasa ya? Tapi dari tadi kan saling berkolerasi antara psikologi dan juga tadi apa namanya bikin lagu ya. Ya sama aja kayak aku sama kamu kan saling melengkapi ya. Udah udah kek. Sebelum kita berpisah kita akan dengar dulu Dewanda nyanyi. Nyanyi, yeay. Oh iya, Nyanyi lagi. Mau nyanyi apa? Ini salah satu lagu yang aku tulis juga. Ini kayaknya bakalan relate sama kita-kita semua. Let's go.